Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solihah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga Ananda sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Ananda Soli dan Solihah, pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan pembelajaran di pekan yang lalu. Perlu kita ketahui bahwa Allah memiliki nama-nama baik yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Allah memiliki 99 nama baik atau Asmaul Husna, dan yang kita bahas hari ini dan pekan yang lalu diantaranya Asmaul Husna Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Asmaul Husna Al-Alim sudah kita bahas di pekan yang lalu. Lalu pada pekan hari ini atau hari ini kita akan membahas As-Sami. Allah Maha Mendengar. Diperhatikan dengan baik ya materi pembahasan hari ini. Setelah mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan Ananda Soli dan Solihah dapat memahami makna Asmaul Husna As-Sami' dan dapat melafalkan Asmaul Husna As-Sami'. Nah, Ananda Soli dan Solihah sudah Ibu sebutkan tadi bahwa As-Sami' merupakan salah satu nama baik Allah yang Allah miliki. Ananda Soli dan Solihah sudah dapat melafalkan As-Sami'? Kita sama-sama ya. As-Sami'. Sekali lagi, As-Sami'. As-Sami'. Yang memiliki arti Allah Maha Mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kanallahu sami'an alima. Yang artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. As-Sami' artinya Allah yang Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar suara yang ada di alam semesta, suara gemericik air, gemerisik daun ketika ditiup angin, dan segala gerak-gerik makhluk termasuk bunyi jejak langkah kaki semut tak luput dari jangkauan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia, walaupun bisikan itu dirahasiakannya. Semua ucapan manusia, lintasan pikiran yang dirasakan hati, segala keluh, gundah, gelisah, dan hampaan, bahkan hanya isyarat dalam hati sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendengar semuanya dengan jelas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Pendengaran Allah sangatlah sempurna, tidak ada yang kurang jelas sedikit pun, berbeda sekali dengan pendengaran manusia yang memiliki banyak keterbatasan.
Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan dua telinga untuk manusia agar kita lebih banyak mendengar suara-suara di sekitar kita, mendengar suara orang-orang yang mengharap pertolongan, dan mendengar nasihat-nasihat datang kepada kita, baik dari orang yang lebih tua, teman sebaya, maupun dari yang lebih muda daripada kita. Lalu, jika kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Mendengar, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, selalu berhati-hati dalam berbicara. Semua yang kita bicarakan, Allah pasti mendengarnya. Terlebih lagi, semua yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka dari itu, kita harus selalu mendengarkan hal-hal yang baik, termasuk mendengarkan ayat-ayat Allah, seperti mendengarkan murotal, orang yang mengaji. Selanjutnya, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Sebisa mungkin ketika akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, kita harus berpikir terlebih dahulu agar tidak menyesal di akhirnya. Lalu kemudian selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Sebisa mungkin ketika akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, kita harus berpikir terlebih dahulu agar tidak menyesal akhirnya. Dan kita juga harus berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Sami, Engkaulah yang Maha Mendengar dan Engkaulah pasti mendengar semua doa hamba. Maka kabulkanlah setiap doa hamba-Mu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Diharapkan Ananda Soli dan Soliha dapat memahami makna Asmaul Husna As-Sami' dan melafalkan Asmaul Husna As-Sami'. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Semoga Ananda Soli dan Soliha selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.